rumah sakit Bayangkara se-Indonesia, mulai dari Medan, Tebing Tinggi, Padang, Palembang, Lampung, Jambi, sampai ke Palangkaraya, Kendari, Pulau Jawa hampir keseluruhan yang sudah melaksanakan bakti sosial bibir sumbing sejumlah 268 pasien. Dan ini belum berhenti, masih hari ini saja sudah ada di Ternate, Kupang, dan Bengkulu. Masih berlanjut ya Pak prosesnya? Dan kota yang lain masih ada adalah Manado, Palu, Mamuju, kemudian Serang juga sebentar lagi, Serang masih menunggu nih, kemudian Jogja. Jadi dalam artian Rumah Sakit Polri itu memiliki kerjasama dengan Yayasan Smarttrain yang bisa membantu kebutuhan pasien sumbing supaya bisa terlayani dengan baik tanpa biaya. Ini penting nih, tanpa gratis biaya. Ya Pak ya? Gratis, namanya bakti sosial ya kan? Dokternya pun memang tidak menerima fee atau masukan dari hal ini. Jadi biaya diberikan langsung dari Yayasan Smarttrain yang berkantor pusat di New York, Amerika. Nah itu langsung dibayarkan ke rumah sakitnya, tempat pelaksananya gitu. Kita mampu melaksanakan operasi bibir sumbing hanya bila tempatnya itu sudah memiliki kelengkapan atau standarisasi. Rumah Sakit Polri seluruh Indonesia sudah terstandarisasi atau sudah terakreditasi. Makanya Rumah Sakit Polri itu bisa dipakai untuk seluruh kegiatan sumbing atau operasi bibir sumbing. Karena sudah sesuai dengan standarisasi nasional ya Pak ya? Sudah terstandarisasi semua Rumah Sakit Polri. Bagi rumah sakit yang belum terstandarisasi bagaimana nih Pak? Rumah Sakit Polri tidak ada, semua sudah terstandarisasi. Sudah, ya, Kita punya rumah sakit hampir di seluruh provinsi, kecuali satu sedang membangun di Provinsi Gorontalo. Kendala dalam pelaksanaan ini sendiri Pak? Kendala pelaksanaan tidak ada. Tidak ada ya? Jadi perbedaan dengan keadaan adaptasi kebiasaan baru ini adalah semua pasien harus di screening rapid test. Rapid test di screening, setelah itu baru dilakukan tindakan operasi dengan menggunakan hazmat. Hazmat atau baju putih itu ya, sama masker khusus gitu. Jadi perbedaan dengan acara operasi bibir sumbing di hari-hari biasa adalah screening khusus rapid test dan penggunaan APD khusus kelas 3. Nah itu yang dilakukan perbedaan dengan sekarang. Jadi intinya di semua rumah sakit Polri itu mampu melaksanakan operasi bibir sumbing atau bakti sosial, namun karena tidak semua provinsi memiliki dokter bedah plastik. Dokter bedah plastik kan jumlahnya tadi sudah disampaikan ada 238 itu. Se-Indonesia ya Pak ya? Se-Indonesia. Seluruh Indonesia. Memang jumlahnya masih minim lah bisa dikatakan ya Pak ya? Memang kurang banyak sekali. Namun masih kita sudah punya tempat center pendidikan bedah plastik cukup banyak. Jakarta, Bandung, Bali, kayak itu semuanya sampai Aceh dan Bali. Jadi semuanya itu mengejar supaya jumlah jadi cukup ya. Jadi kalau misal daerah itu tidak ada dokter bedah plastik, tentunya dari perhimpunan akan membantu. Seperti kami sebagai koordinator nasional Baksos, saya menginfokan daerah situ ternyata ada pasien banyak, cukup banyak misalnya. Saya infokan dokter terdekat dengan provinsi itu atau dari tempat yang jauh yang berkenan. Semua senang. Kalau untuk Baksos, dokter bedah plastik semangat semua. Kita tidak cuma mikirin kan kalau bedah plastik masyarakat itu mikirnya estetik ya. Bedah plastik pasti mikirnya estetik tuh, estetik kecantikan gitu ya, badan, liposuction gitu kan. Tapi bibir sumbing adalah masuk dalam kompetensi dokter bedah plastik. Terutama namanya rekonstruksi dan estetika. Nah dalam rekonstruksi itu, nah itu bibir sumbing masuk di situ. Dan kita semua semangat semua untuk spare waktu, bahkan sampai jalan jauh gitu ya. Kayak sekarang ini Ternate ini cukup jauh nih perjalanannya nih katanya. Gitu. Apalagi pasiennya semangat. Untuk jumlah dokter sendiri masih ideal nggak Pak? Ya masih kali. Pasti senang. Kita semua pasti senang untuk bisa membantu orang-orang yang dalam keadaan tidak beruntung gitu ya. Apalagi banyak bibir sumbing kan kasusnya masyarakat ekonomi rendah. Pasti. Ya, yang mengalaminya Pak ya? Kadang kan gangguan nutrisi dia, ibunya lagi hamil kurang nutrisi. Salah satu utamanya yang paling banyak Pak? Apa? Sekarang ini masih daerah utamanya sekarang ini NTT, Sumatera Utara, Kalimantan Barat itu masih banyak. Ternate juga banyak tuh tadi infonya. Memang daerah-daerah seperti itu ya.
yang banyak. Meskipun Jakarta pun masih ada. Saya masih ada melayani pasien bibir sumbing di Jakarta. Meskipun ada yang dari Karawang gitu ya, tapi Jakarta pun masih ada. Gitu. Oke. Untuk bola nggak ada ya. Oh. Gimana pun kan namanya keinginan operasi itu adalah keinginan asasi dari orang tuanya. Ini terkait dengan Bibir sumbing itu setiap dokter umum dalam dunia pendidikannya pasti sudah diajarkan. Kalau ketemu pasien sumbing bayi, misalnya baru lahir sumbing, setiap orang tua pasti ingin sekali anaknya langsung segera diperbaiki. Pasti. Bila perlu hari kedua lahir langsung dibenerin. Padahal nggak bisa. Harusnya 3 bulan paling cepat. Karena tadi rule of time tadi umur minimal 10 minggu minimal. Jadi dia pasti datang ke dokter langsung kasih tahu, oh waktu tercepat operasi adalah usia 3 bulan. Nah 3 bulan itu harus dipersiapkan kerjasama dokter anak, dokter gizi, imunisasi 1 bulan harus sudah dijalankan gitu. Jadi kalau kerjasama, saya rasa semua pihak pasti sama-sama punya keinginan kuat untuk membantu pasien nggak beruntung. Itu udah pasti. Jadi sama seperti kita pada kelas.